بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Allah muliakan, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis ya. Hadis tentang Ramadan. Karena kita di bulan Ramadan, kita akan fokus kepada kajian-kajian tentang Ramadan ya. Hadis ini datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru." Rawahu Ibnu Majah, Nasai wa Ibnu Khuzaimah. Ya, hadirin Allah muliakan, mungkin di antara kita bingung dengan hadis ini. Dalam kitab ini dijelaskan tentang penafsiran hadis ini. Yang pertama, maksudnya adalah mereka yang sedang berpuasa ketika di bulan Ramadan, tapi berbukanya dengan makanan yang diharamkan. Ya, maksudnya makanan diharamkan, ya makanan diharamkan seperti babi, anjing. Dalam Islam ini kan diharamkan. Ya, dalam Islam ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas, sekalipun amal mereka atau pahala mereka itu banyak, satu hari mereka puasa, tapi tidak akan pernah bisa menyamai dosa mereka. Karena mereka memasukkan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka tidak boleh dalam Islam apapun ya, tidak boleh ya mengkonsumsi makanan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ular ya. Mereka berpuasa satu hari, tapi ketika berbuka dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak boleh. Atau maksudnya adalah mereka yang berpuasa satu hari ketika berbuka dengan makanan yang sumber uangnya itu dari sesuatu yang diharamkan. Misal mereka mendapatkan uang itu dari menipu, mereka mendapatkan uang itu dari mencuri, kemudian mereka beli makanan, ya kan? Maka makanannya pun ya ini tidak boleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita yang sedang berpuasa berusaha menghindari perkara-perkara seperti ini. Ya, karena masih banyak makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua yaitu mereka yang berpuasa tapi mereka juga terus bergibah. Mereka menjadikan saudaranya, memburu-burukan saudarinya. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan di sisi Allah pahala. Ya, mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kita jaga lisan kita untuk tidak menggibah saudara kita, untuk tidak memburu-burukan saudara kita, untuk tidak menceritakan aib-aib saudara kita. Hadirin Allah muliakan, tahan lisan kita. Maka dengan seperti ini, ketika kita berusaha menahan lisan kita ya selama sebulan, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah untuk menceritakan saudara kita. Tidak hanya itu, tahan jari jemari kita untuk tidak mengetik ya, membuat status di Facebook, di WhatsApp ya. Mungkin lisan antum bisa jaga lisan antum, tapi tidak dengan jari jemarinya. Ya, lisannya diam, tapi jari jemarinya nge-share ya aib-aib orang, menceritakan aib-aib orang, memburu-burukan saudaranya. Sama saja, dia juga menggibah, ya, menggibah. Justru sekarang ya sangat dahsyat sekali jari jemari ini. Ya, begitu banyak orang-orang yang tersinggung dengan statusnya. Ya, maka saudara-saudari Allah muliakan, maka jaga lisan kita, jaga jari jemari kita untuk tidak membuat status di Facebook atau di media sosial yang lainnya yang membuat tersinggung saudara-saudari kita. Maka share-lah yang bermanfaat, yang mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pun dapat pahala ketika buat status yang mengingatkan kepada Allah. Kemudian ketika dia baca status kita nih, dia langsung teringat kepada Allah, maka kita pun dapat pahala. Apalagi ketika ilmu agama yang kita share kepada saudara kita, kemudian dia amalkan, maka kita pun mendapatkan pahala. Wahai saudara-saudariku, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita pahala. Apalagi zaman sekarang ya begitu canggih media sosial,
kita nge-share hadis, dia baca hadis tersebut, dia amalkan hadis tersebut, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang kita share. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Kemudian penafsiran hadis berikutnya adalah, penjelasannya adalah, yaitu mereka yang berpuasa tapi tidak mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang berpuasa tapi juga tetap melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, dia tidak jaga pandangannya, ya kan? Ada lagi yang nauzubillah melakukan penipuan dengan menghalalkan segala cara, ya kan? Menipu saudaranya untuk mendapatkan uang banyak. Maka orang seperti ini yang dikatakan Nabi berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka berusaha kita untuk menjaga diri kita. Bahkan kata ulama, ya, mempuasakan seluruh tubuh kita, mata, lisan, ya, telinga. Maksudnya apa? Itu tidak mendengar hal-hal yang buruk. Kaki tidak menendang, tidak menyakiti orang, tidak melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat. Tangan kita tidak menyakiti, tidak memukul, tidak mencuri. Ya, puasakan semua organ tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kemudian kata Nabi juga, yaitu warubba qaimin laysa lahu min qiyami illa sahru. Dia tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah kecuali hanya capek, letih, lelah, ya kan? Maksudnya apa? Mereka ketika bangun malam mengharapkan pujian. Karena ada misalnya seorang menantu meminta pujian dari mertuanya ketika dia bangun tahajud. Maka ketika nanti di akhirat dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pahala dari mertuanya. Ada seorang suami bangun malam tahajud, dia hanya ingin mendapatkan pujian dari istrinya, maka dia akan disuruh minta pahala dari istrinya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, beramalah karena Allah, beramalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, beramalah ingin membuat Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dan suka kepada kita, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun masalah kita, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Hadirin Allah muliakan, begitulah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud merupakan amalan yang luar biasa. Qiyamul lail ini amalan yang luar biasa, yang membuat seseorang menjadi bercahaya wajahnya, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dilembutkan hatinya. Dia akan gampang menangis ketika tahajud. Yaitu bagi mereka yang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beramal. Ketika mereka beramal benar-benar ingin mencari ridhonya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mencari ridhonya manusia supaya manusia senang kepada dia, maka ketika nanti di akhirat dia jadi orang bangkrut, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, luruskan niat kita ketika kita beramal, maka luruskan benar-benar karena Allah. Koreksi niat kita, karena bisa berubah yang tadinya awalnya niat karena Allah, ketika sedang beramal berubah menjadi niat karena manusia, karena ada yang perhatikan, ya kan? Hadirin Allah muliakan, semoga materi yang singkat ini bisa membuat kita menambah iman kita kepada Allah, membuat kita semangat untuk beramal ibadah kepada Allah, membuat hati kita tergugah untuk segera beramal amal soleh, bisa meneruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar murni hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jangan sampai beramal karena manusia, karena dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kehidupan kita, kehidupan yang abadi itu di akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya. Kita tinggal nanti di akhirat selama-lamanya. Kampung kita adalah kampung akhirat, bukan dunia. Kullu man 'alaiha fan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka carilah yang abadi, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.